Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau menceritakan kehidupan menyedihkan dari seorang mantan ratu prom di zaman SMA-nya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. It's cold in here, and that's when I saw the back door open. And when I turned around, I realized the gun cabinet was open, and there were no guns inside of it. And so then I screamed at Keith, telling those guns were not in the gun cabinet, that he needed to get up. Snores, so I kept thinking it just sounded different. It didn't sound like he always snores. So I put the light on in the bathroom, and when I turned around, I could see his stomach. Like he was breathing with all of his muscles that he had in his abdomen. And then I realized that he had foam coming out of his mouth. And I tried to holler at him, told him Keith, and I kind of hit him. And didn't make any other noises than what he was already making, and then I realized I saw blood on the sheet. Darlene adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut pirang yang indah dan senyum lebar yang cerah. Dia suka menjadi pusat perhatian dan mempunyai kepribadian yang ramah. Dia lahir pada tahun 1974 dan dibesarkan di Cameron, Texas, yaitu sebuah kota kecil dengan populasi di bawah 6.000 orang. Dia adalah gambaran seorang ratu kecantikan Texas dan benar dia terpilih menjadi ratu prom semasa SMA-nya. Setelah sekolah menengah, mantan ratu prom itu kuliah di Texas State Technical College di mana dia belajar menjadi asisten dokter gigi. Di kampus itu dia bertemu dengan Keith Chentry dan setelah hanya 8 bulan berkencan, dia menyadari kalau Keith adalah orang yang tepat untuknya. Tetapi kenyataannya terjadi berbeda. Tak lama setelah itu mereka putus. Darlene yang patah hati pindah ke Dallas untuk memulai awal yang baru. Namun saat mobilnya dicuri, dia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Setahun kemudian pasangan itu bertemu dalam sebuah acara pesta dansa dan memutuskan untuk berkencan kembali. Dan kali ini Keith siap untuk berkomitmen. Bertekad untuk tidak membiarkannya lolos untuk kedua kalinya, Keith melamarnya pada tahun 1999. Pasangan itu lalu menikah pada tanggal 10 April 1999 dan tinggal di rumah yang bersebelahan dengan orang tua dari Keith di Texas. Dan dari pernikahan itu, mereka mempunyai 3 orang anak laki-laki. Darlene bekerja sebagai perawat dan Keith bekerja sebagai insinyur listrik. Pekerjaan Keith membuatnya sibuk berkeliling. Dia menghabiskan 4 hari dalam seminggu di luar rumah. Darlene menjadi tertekan karena harus bekerja dan mengurus ketiga orang anaknya sendirian. Darlene banyak menghabiskan waktu senggangnya dengan teman-temannya, begitu pula dengan Keith. Hubungan mereka semakin dingin. Ketika akhirnya Keith keluar dari pekerjaannya yang bayarannya cukup tinggi itu dan memilih untuk bekerja di kantor saja, masalah keuangan mulai muncul di keluarga itu. Dari luar pernikahan mereka tampak bahagia dan sempurna. Tetapi teman dan keluarga mereka tidak tahu kalau pasangan ini dililit hutang karena kebiasaan belanja Darlene yang tidak terkendali. Darlene suka membeli barang-barang mewah. Pertengkaran terus-menerus terjadi di hubungan mereka, tetapi Keith mengatakan kepada keluarganya kalau dia akan terus bertekad untuk membuat pernikahan itu berhasil. Namun Darlene mempunyai rencana yang berbeda. Di tanggal 9 November 2005, Darlene yang berusia 31 tahun saat itu menelpon ke polisi dan melaporkan kalau dia terbangun dan melihat lemari senjata suaminya dalam keadaan kosong. Kemudian juga dia melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka lebar. Saat itu dia memanggil suaminya, tetapi suaminya tidak menyaut. Dan dia masuk ke kamarnya dan melihat suaminya dalam keadaan sekarat di tempat tidurnya. Petugas segera menuju ke rumah mereka dan menemukan Keith yang juga berusia 31 tahun menderita luka tembak di bagian kepalanya. Keith dilarikan ke rumah sakit dengan cepat. Dia berhasil bertahan hidup.
Namun dinyatakan mengalami mati otak sehingga harus menggunakan alat penopang hidup. Komunitas di kota kecil Robinson sangat terguncang dengan kejadian ini. Mereka tidak bisa memahami siapa yang menginginkan kematian dari seorang ayah dari 3 orang anak yang setia dan penyayang itu. Saat ditanyai tentang kejadian malam itu, Darlene mengatakan kepada petugas kalau dia pergi dengan teman-temannya. Dan saat dia kembali ke rumah pada pukul 8:30 malam, Kit mengonfrontasinya tentang masalah kartu kredit. Pasangan itu pun berdebat dan Darlene memutuskan untuk pergi berkeliling dengan mobil untuk menenangkan dirinya. Ketika dia kembali, pasangan itu kembali berbaikan. Lalu Kit pergi tidur di kamar mereka sedangkan Darlene tidur di kamar putranya karena saat itu putranya sedang sakit. Kemudian kesaksiannya berlanjut seperti yang disampaikan saat dia menelpon ke 911. Darlene pokoknya bersikeras kalau ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Namun tidak diketemukan tanda-tanda paksaan masuk ke dalam rumah. Dan juga lemari senjata terlihat diakses dengan kunci. Petugas tidak perlu bersusah payah mencari senjata api Kit. Semuanya ditumpuk dengan rapi di halaman depan rumah kecuali sebuah revolver kaliber 22 yang hilang. Saat itulah petugas mulai mencurigai Darlene sebagai pelakunya. Petugas kemudian mewawancarai Darlene selama 1 jam di kantor polisi. Yang anehnya Darlene sama sekali tidak pernah menanyakan kondisi suaminya. Dia baru saja melihat suaminya dalam keadaan di ambang kematian, namun tidak terlihat sedikit pun ada kesedihan di mukanya. Tidak ada air mata atau kebingungan di wajahnya. Darlene adalah seorang perawat profesional, namun dia tidak memberikan pertolongan pertama kepada suaminya. Dia mengaku kalau dia terlalu syok saat itu. Anehnya lagi, dia tidak terlalu syok untuk dengan cepat menandatangani pencopotan alat bantu pernafasan suaminya. Tak lama setelah dia tiba di rumah sakit, Darlene melepas alat bantu hidup Kit. Polisi menggeledah rumah Darlene untuk mencari bukti dan mereka dengan mudahnya menemukan bukti penting. Di tempat sampah yang berada di dapur, mereka menemukan sepasang sarung tangan lateks beserta selongsong peluru. Keduanya kemudian dikirim untuk pengujian forensik dan ketika hasilnya kembali, petugas mengetahui kalau mereka benar kalau selama ini sudah mencurigai Darlene. Residu senjata yang berisi DNA dia dan Kit ditemukan di sarung tangan itu. Detektif menentukan motif yang masuk akal. Kit memiliki 2 polis asuransi jiwa yang diyakini jumlahnya $750.000. Pada 27 November, polisi meminta surat penangkapan Darlene atas dugaan pembunuhan. Darlene ditangkap dan diseret ke penjara, namun dia tidak berada lama di sana. Orang tua Kit selalu mencintai Darlene dan meyakini kalau dia tidak mungkin terlibat dalam kematian putranya. Mereka bahkan dengan murah hati membantu membayar jaminan sebesar $50.000 untuk membebaskan Darlene. Beberapa hari setelah kematian Kit, Darlene menelpon ke teman lamanya Robert Pavelka dan bertanya apakah Robert mengetahui rumah yang sedang dijual karena dia mau memulai awal yang baru. Menyatakan kalau dia tidak bisa lagi tinggal di rumah di mana dia menjadi seorang janda. Robert menjawab kalau dia punya rumah yang sedang dijual dengan ada kolam di sekitar lingkungannya. Darlene menyambut gembira informasi itu. Setelah penangkapannya dan dibebaskan dengan jaminan, Darlene mengatakan kalau dia ingin segera pindah dan meminta agar kolamnya diisi dengan air. Robert tiba-tiba merasa curiga dan melaporkan hal itu ke polisi. Detektif yang diberitahu hal itu juga merasa curiga kalau kolam itu telah digunakan untuk membuang senjatanya. Dan segera dipanggillah tim penyelam untuk memeriksa dalamnya kolam itu. Dan hanya dalam waktu 10 menit saja ditemukan kaliber 22 yang hilang dari rumah Darlene. Polisi meminta Robert untuk memberitahu Darlene kalau dia akan mengeringkan kolamnya terlebih dahulu sebelum bisa mengisi penuh. Polisi juga memasang kamera di sekitar kolam berharap akan menangkap gambar Darlene saat akan mengambil senjata apinya. Dan benar beberapa hari kemudian, Darlene terlihat kembali ke kolam itu dan langsung menuju ke tempat senjata kaliber itu ditemukan. Jaksa berpendapat Darlene menghabisi nyawa Kit untuk mendanai kebiasaan belanjanya. Darlene merasa kalau suaminya akan lebih berharga dalam keadaan mati daripada hidup. Darlene juga bersikeras di persidangan itu kalau dia hanya mencari di kolam karena dia mendengar desas-desus kalau senjata yang digunakan telah dilemparkan ke sana oleh pelaku sebenarnya.
Darlene mengajukan mosi agar video itu dihapus dari persidangan, tetapi permintaannya itu ditolak. Rekaman video Darlene mencari senjata itu adalah yang dibutuhkan juri untuk mengambil keputusan. Mereka hanya membutuhkan waktu 5 jam musyawarah untuk kembali dengan vonis bersalah atas kematian Kit. Dan di hari berikutnya, di bulan Februari 2007, Darlene dijatuhi hukuman 60 tahun di penjara. Saat dibacakan keputusan, Darlene terlihat tidak emosional dan begitu tenang. Setelah hukumannya dijatuhkan, orang tua Kit memenangkan hak asuh atas ketiga cucunya. Sebagai bagian dari perintah pengadilan di tahun 2010, Darlene dilarang melakukan kontak dengan anak-anaknya. Dan sampai saat ini, Darlene tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Pada bulan November 2017, Pengadilan Banding Pidana Texas menolak permintaan Darlene untuk pengadilan baru. Pengadilan memutuskan bahwa hukumannya tetap berlaku. Darlene baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2037 nanti. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!